فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 66 dari Al-Mustawarrobi, level yang keempat ya, dari Kitabul Adab. Qal ad-darsul awal, pelajaran pertama, al-adabu ma'al walidain, beradab dengan kedua orang tua. Hakul walidaini azim, hak kedua orang tua itu agung. Ya, Allah menggandengkannya dengan hak dirinya. Setelah memenuhi hak Allah, disebutkan memenuhi hak orang tua. Walidzalika, maka dari itu, fa innallaha azza wa jalla amara bi ada'i huquqil walidain. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk menunaikan hak kedua orang tua. Wa ta'addu bima'ahuma, beradab dengan mereka berdua. Wa ja'ala fi dzalika al-ujural 'azimah. Allah menjadikan adanya pahala yang agung di dalam amalan tadi. Baik. Wa minal adabi ma'al walidain, termasuk dari adab bersama kedua orang tua, adab kepada mereka berdua. Yang pertama, antuhsina ilaihima, berbuat ihsan, berbuat kebajikan kepada mereka berdua. Mungkin mampu memberikan hadiah ini, hadiah itu, atau mungkin membayarkan bil lah, atau mungkin bil air, bil karen, atau apa, atau membayarkan hutang-hutang misalkan, atau ya mungkin masakan, memberikan masakan yang sedap-sedap mungkin, dan seterusnya. Semua jenis kebajikan, maka mereka secara umum lebih berhak mendapatkannya secara umum. Yang kedua, Allah tatadajjar, yaitu jangan merasa bengang, merasa jengkel. Min walidaik, dari kedua orang, disebabkan oleh kedua orang tuamu. Walau bi kalimati walaupun dengan lafaz uf ini adalah isim fi'il mudhari, yaitu bimakna atadajjaru, saya merasa jengkel, saya merasa bengang. Tapi apa? Mengucapkan kalam-kalam yang baik, bukan kalam-kalam yang buruk. Ya. Tapi kalau kita marah, tapi kita tak sampai mungkin ada dalam hati itu, dikira dapat surga. Ya, kita menahan marah, karena apa? Masih manusia biasa. Terkadang orang tua keliru pada kita, sebagaimana kita juga keliru kepada mereka. Sehingga apa? Masing-masing berusaha untuk menjaga adab-adab tatkala marah. Baik. Allah Ta'ala mengatakan wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarah dan mau memberikan maaf kepada orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi masalah marah masih manusia, ini wajar, namanya mungkin ada kekeliruan, ada kesalahpahaman dan semacam itu kedua belah pihak. Kita tulis alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, antahtaroh ahsanal kalam, memilih ucapan yang paling bagus. Fatukrimahuma bih, engkau memuliakan mereka berdua dengan ucapan yang baik. Kalau ada dua pilihan, maka pilih kalam-kalam yang lebih baik, bukan kalam yang kasar atau kalam yang biasa kita pakai untuk sesama kita. Nah, kita memakai bahasa yang
lebih sedap di telinga dan lebih menenteramkan jiwa untuk kedua orang tua. Baik, sebagaimana kita juga berharap anak-anak kita, kalau kita nanti misalnya orang-orang yang punya anak, berharap anak-anaknya mengucapkan yang bagus-bagus, bukan yang buruk-buruk, maka demikianlah mestinya kita berbuat kepada kedua orang tua kita. Wala ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih, hendaknya dia melakukan atau mendatangkan kepada manusia apa yang dia suka untuk diri kita itu mendapatkannya, yaitu kita berbuat kepada orang lain dengan perbuatan yang kita suka, kita mendapatkan itu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As. Ngantuk, tunggu sebentar, nanti baru rehat sebentar lagi, sedikit. Ya. Takhtar memilih, memilih. Baik. Kalau kita mampu mengatakan ya abi, kita pilih itu daripada kita mengatakan iyalah. Oh, lain nadanya. Baik. Kemudian yang keempat, antakuna ma'ahuma fi ghayatin minal adabi wal ihtiram. Engkau bersama mereka, yaitu engkau berbuat kepada mereka dengan adab dan penghormatan yang tertinggi. Baik, tanpa apa? Melakukan maksiat-maksiat, tanpa bersikap ghulu. Yaitu untuk mendekat harus selalu jalan sambil jongkok misalkan, tidaklah sampai macam itu. Tetapi seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, dan kalau memang ada tradisi-tradisi yang halal ya, tradisi yang halal itu dipakai tidak mengapa. Tradisi di masing-masing tempat apa yang dipandang sebagai sesuatu yang baik untuk tradisi di situ, yang tidak sampai melanggar syariat. Kemudian yang kelima, wa anta du'u walidaika birrahmah, mendoakan rahmat untuk kedua orang tua. Baik, kita tak mampu membayar mereka dengan harta benda kita, sementara mereka sudah menumpahkan, mencurahkan seluruh harta benda sebelum kita lahir bahkan. Baik, orang tua berkorban untuk kita setelah kita lahir atau sebelum kita lahir? Ya, bahkan sebelum kita lahir. Bahkan mungkin sebelum kita ada sama sekali, sebelum kita terbentuk, orang tua sudah menghabiskan duit banyak untuk gimana biar kita terbentuk, betul tak? Betul, sudah lihat. Tapi tahu kan macam itu, terutama untuk keluarga yang susah, sampai mungkin berpuluh-puluh tahun belum punya anak, mereka susah untuk merasa susah hati kenapa tak punya anak. Mereka berusaha untuk keluar duit banyak agar jadi subur, agar mudah ini, agar itu. Konsultasi ke dokter itu pun mungkin perlu duit banyak. Baik, mereka sudah mengorbankan sekian banyak harta untuk agar kita itu terwujud. Demikian pula ketika anak itu sudah mulai di dalam kandungan ibu, pengorbanan yang luar biasa, rasa sakit dan seterusnya. Bayangkan kalau kita harus pergi ke sana kemari 24 jam membawa 2 butir kelapa mau tak di perut. Padahal kita laki-laki yang kuat. Tapi itu pun kita merasa tak sedap. Bahkan mungkin sakit dan seterusnya. Belum lagi harus mengeluarkan 2 butir kelapa nanti. Sakitnya macam mana, kasihan. Baik. Pengorbanan air mata, pengorbanan darah dan seterusnya. Baik. Ayah juga berangkat pagi pulang petang, atau mungkin sepanjang siang dan di malam berusaha mencari duit, sampai terkadang terlilit hutang di ahlung dan sebagainya demi anak. Itu baru satu anak, mungkin anak kedua, ketiga dan seterusnya. Belum lagi kalau urusannya susah di perut, terpaksa harus membayar lebih mahal karena persalinan tidak lancar misalkan dan seterusnya. Pengorbanan yang tak mungkin untuk kita membayarnya. Baik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi walidun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayatiqah. Seorang anak tidak akan mampu membalas orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya itu menjadi hamba sahaya. Kemudian dia membelinya, setelah itu dia memerdekakannya.
Baik. Maka dengan cara apa kita mampu membayar hutang kepada mereka? Baik, Wallahul musta'an. Mereka mengorbankan semua agar kita terwujud. Sementara boleh jadi anak-anak yang tidak soleh berusaha agar kalau orang tua yang sudah tua itu segera pindah alam, biar saya tak letih ngurusi orang tua yang sudah tua ini. Ya, terkadang anak yang jahat berpikirnya seperti itu. Naudzubillah. Maka tidak boleh kita, yaitu tidak layak kita kosong dari mendoakan rahmat kepada orang tua dalam kesempatan yang ada. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa-doa yang lain. Baik, kita baca dalil yang disebutkan di sini. Qala Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan dan mewasiatkan, qada yaqdi, yaitu amara wa wassa, sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Saya sibuk yang itu, tulis tengok apa yang harus diterjemah, tulis maknanya apa. Baik. Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, yaitu janganlah kalian, boleh jadi Allah di sini an dengan la, hanya an tafsiriyah, yaitu Allah berfirman la ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyah, kecuali kepada dirinya. Ini dalam pelajaran usul fikih, ini menunjukkan apa? Terkadang perintah itu juga mencakupi larangan. Allah memerintahkan untuk kalian jangan, menunjukkan perintah juga mencakupi larangan. Di antara maknanya macam itu. Ini menunjukkan tetap hak tertinggi adalah haknya Allah Ta'ala untuk tidak dipersekutukan. Dia yang mewujudkan kita dari ketiadaan, kemudian dengan segala rezeki Dia berikan pada kita, dan seterusnya. Baik, rezeki lahir batin. Maka berbakti kepada orang tua betul, tapi berbakti pada Allah itu nomor 1. Wabil walidaini ihsana, dan benar-benar kalian berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Ihsanan ini mansub, amilnya apa? Amilnya adalah fi'il amr yang terhapus, yaitu ahsinu ihsana. Hendaknya kalian benar-benar berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dan ihsanan di sini nakirah, jadi segala bentuk kebajikan masuk di sini. Imma yablughanna indakal kibar. Imma di sini bukan harfu tahyir, tapi in syartiyah. In syartiyah dengan masilah. Yang lain mengatakan ma-nya adalah zaidah. Intinya in, yaitu apabila ahaduhuma, salah satu dari mereka berdua, au kilahuma, atau kedua-duanya, yablughanna, mencapai, indaka, di sisimu, al-kibar, usia tua, mereka ada di dalam usia tua di dekatmu, fala taqul lahuma uff, maka jangan engkau mengucapkan kepada mereka berdua uff. Isim fi'il mudhari, yaitu atadajjar, saya merasa bengang, saya merasa jengkel dengan kalian berdua, tak boleh. Tapi kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, kita lakukan dengan cara yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat dan bimbingan yang baik, tanpa kita melunak terhadap kebatilan, tapi apa? Dengan bahasa-bahasa yang baik kepada kedua orang tua. Apalagi mereka ketika usia sudah sangat tua, hatinya sudah sangat lemah, setelah berpuluh-puluh tahun menghadapi susah payahnya hidup, mereka layak untuk mendapatkan, untuk rehat dari kesusahan, dan mendapatkan suara-suara yang baik, kalam-kalam yang menggembirakan dari anak-anaknya. Wa qul lahuma, wala tanharhuma, jangan menengking mereka berdua, mencaci atau memburuk-burukkan dan seterusnya. Baik. Jangan seperti yang diriwayatkan anaknya A'mash. Siapa A'mash tuh? A'mash ahli apa? A'mash ahli apa? Ahli dalam ilmu apa? Apa? Iya, dalam 4 perkara. Di antaranya apa? Ahli hadis, selain ahli ibadah dan ahli qiraah. A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kufi itu rahimahullah. Bacaannya sangat buruk dan beliau sangat miskin. Beliau mengatakan, kalau saya jual sayur tak laku. Kasihan. Tapi Allah memuliakan beliau dengan hafalan hadis dan seterusnya.
Anak perempuannya berkata pada ibunya, "Ibu, dulu tak dapatkah laki-laki yang lebih baik daripada bapak saya?" Wah, ini bahasa yang pengen kita tarik rambutnya tuh. Ya kalau si ibu kawin dengan laki-laki yang lain, kan yang lain bukan kamu lah. Lain nanti gennya. Ya, bahasa seperti ini menyakitkan, tak boleh seperti itu. Kemudian wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia, bukan sekedar qaulan hasanan tapi karima, yaitu yang betul-betul mengandungi kebajikan dan karakter yang agung. Kita tahu karim ini adalah yang nilainya sangat tinggi dan sifat-sifat yang bagus. Makanya anggur dikatakan karom karena memiliki sifat yang unggul dari berbagai sisi. Waqfid lahuma janahadzul, dan lunakkanlah atau rendahkanlah. Ikhfid, kita tahu dalam ilmu nahwu ya, khafat yaitu alin, yaitu kelembutan, atau bimakna apa, as-suful, yaitu rendah. Rendahkanlah untuk mereka berdua janahadzul. Janah itu sisi, yang lain mengatakan sayap, tapi jelas kalau sayap berarti ini dianggap jadi majas. Tapi yang lain mengatakan janah adalah janab, yaitu sisi, yaitu apa, sisi badanmu. Janahadzul maksudnya adalah rendahkan kesombonganmu itu. Semakin sombong maka orang itu semakin hina. Nah, Allah menamakan janahadzul, jangan menyombongkan diri di hadapan kedua orang tua. Minar rahmah, minnya adalah min sababiyah, disebabkan karena rahmat kepada mereka berdua, ya. Dzul, kehinaan, yaitu bersikap lunak dan bersikap tawadhu'lah kepada mereka berdua, disebabkan karena menyayangi mereka, bukan karena mengharapkan wasiat, bukan mengharapkan warisan atau yang semacam itu, bukan, tapi karena menyayangi mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkan kepada mereka berdua, wa qur rabbirhamhuma, ucapkan, yaitu panjatkan doa, wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua. Baik, minta agar mereka mendapatkan rahmat. Syekhul Islam telah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, wa rahmatuhu ismun jami'un likulli khair. Rahmat Allah adalah nama yang mencakupi setiap kebaikan. Jadi kita memohonkan segala jenis kebaikan untuk kedua orang tua tadi. Baik. Kalau Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Ushul Salasah, rahmat ini adalah doa agar dijaga dari dosa-dosa di masa lalu dan diberi pengampunan atas dosa-dosa yang dijaga dari dosa-dosa di masa hadapan dan diberi pengampunan atas dosa-dosa yang telah lampau. Rahmat. Dan ini juga baik, tapi itu baru sebagian kebaikan, ya. Sekedar masalah pengampunan dan penjagaan itu baru sebagian kebaikan. Kama robbayani, sebagaimana mereka berdua mentarbiyah saya. Robbayani, mentarbiyah, mendidik, merawat, mengasuh, mengajari sedikit demi sedikit. Dulu tak mampu bicara, diajari sedikit-sedikit sampai akhirnya pandai berorasi, pandai berretorika. Dulu tak mampu berjalan, sekarang jadi pandai lompat-lompat, pandai backflip, pandai entah pandai apa aja, tak tahu, naik gunung bahkan. Ini jasa orang tua, sebagian jasa. Shaghira, tatkala saya masih kecil. Ini terulang ya ayatnya ini, penulisannya iya terulang 24 itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yarfa'u darajata abdin fil jannah. Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba di surga. Faqal ya Rabbi anna li hadza. Dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana saya mendapatkan derajat ini? Dilihat dari amalan saya tak ada mendapatkan derajat seperti ini. Ya, kilahuma, kedua-duanya. Maka Allah menjawab, bistighfari waladikalak, disebabkan karena anakmu memohonkan pengampunan untukmu. Terus-menerus memohonkan pengampunan. Ketika masih ada dosa, diampuni. Ketika dosa sudah habis, maka derajatnya dinaikkan. Maka ini usaha yang tidak seberapa. Doa kan tak berat kan di lidah, dibanding dengan susah payahnya orang tua membesarkan kita dan seterusnya. Baik, maka insya Allah doa itu sangat membantu mereka tatkala nanti
di alam kubur dan seterusnya. Baik. Kemudian untuk yang muka surat 67 dibaca besok insyaallah, wallahu a'lam. Ya. Haji Abi Hurairah Rawahu Ahmad terkait dengan diangkatnya derajat itu. Hadisnya sahih.